Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Mahasiswa Kepo. Baik, hari ini sangat antusias sekali ya. Sebelum itu, apa kabar nih teman-teman semua? Alhamdulillah baik ya. Kami mengingatkan kembali untuk teman-teman semua untuk mematuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, betul. Oke, hari ini tema kita sangat menarik kayaknya, Haidir. Di mana tema ini berhubungan sekali dengan mahasiswa. Apa nih tema kita hari ini, Haidir? Ya, jadi tema kita hari ini sangat-sangat menarik karena sangat berhubungan dengan dunia mahasiswa. Jadi tema kita hari ini Isna, yakni seks di kalangan mahasiswa. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan biar meriah ya. Biar meriah. Oke, langsung saja nih kita panggil narasumber kita pada hari ini, Ibu Mutiani MPD. Dipersilakan Ibu untuk naik ke atas. Ya, silakan duduk, Bu. Baik, sebelum memulai Ibu izin membuka masker. Karena kita sudah mematuhi protokol kesehatan ya tadi. Baik, apa kabarnya hari ini Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai diskusi ini, kami ingin bertanya dulu, Bu. Bagaimana pandangan Ibu tentang seks di kalangan mahasiswa? Langsung saja untuk Ibu menyampaikan pandangannya. Oke, terima kasih dulu. Saya sudah diundang di acara Mahasiswa Kepo, jadi ini suatu kehormatan bagi saya. Terkait tadi pertanyaan bagaimana pandangan saya tentang seks bebas di kalangan mahasiswa. Yang pertama, jelas ini merupakan satu lifestyle ya, dan ini tidak bisa dikatakan baru. Bahkan bagi beberapa kelompok ini kemudian menjadi habit atau kebiasaan. Jadi artinya mereka memandang seks itu adalah satu pemenuhan kebutuhan fisiologis ya. Artinya setiap manusia itu mereka harus melampiaskan hasratnya dengan cara berhubungan intim. Nah, ini menjadi satu permasalahan yang harus sama-sama kita perhatikan bahwa ketika kita berbicara masalah seks bebas, kita harus memahami dulu. Jadi inti permasalahannya itu dari mana? Apakah kemudian masalahnya itu di konsep seks bebasnya? Ataukah kemudian permasalahannya itu adalah di pola pergaulan mahasiswanya, ataukah kemudian ini hanya bagian dari lifestyle mereka dalam menjalani kehidupan mereka sebagai seorang mahasiswa. Saya rasa itu dulu yang harus kita konfirmasi. Baik, dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu. Ini ada juga pertanyaan Bu, katanya Bu, bila pandangan Ibu saja ya, katanya ada orang mengatakan bila pacaran itu Bu, tidak peluk-pelukan, tidak cium-ciuman, itu katanya hambar Bu. Bagaikan makanan tanpa garam ataupun tuh taman tanpa bunga, Bu. Ada juga Bu yang mengatakan bila pacaran tidak begitu itu Bu, katanya cuma ngabisin kuota, Bu. Itu bagaimana pandangan Ibu? Wow. Oke, ini lebih menjurus ya. Jadi kalau kita ngomong makanan tanpa garam kan susah ya. Artinya gini, bagaimana kemudian kita menanggapi, khususnya ini dalam perspektif saya. Jadi hubungan yang sehat, menurut saya ya, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang memberikan feedback. Artinya timbal balik. Jadi timbal balik itu tidak selalu diartikan dengan hubungan intim. Jadi saya harus mengkonfirmasi di sini. Kata seks itu dalam bahasa Inggris artinya adalah jenis kelamin. Jadi bukan berarti namanya seks itu kemudian ditafsirkan bahwa masalah jenis kelamin toh. Jadi saya mohon maaf agak ekstrim. Artinya berhubungan intim itu di dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki beberapa batasan. Di Indonesia saya mengklaim bahwa tataran tertinggi, jadi norma tertinggi itu adalah norma agama. Dan saya meyakini tidak ada agama yang kemudian membiarkan adanya seks bebas. Jadi walaupun kemudian itu adalah bagian dari pergaulan, kemudian diklaim sebagai bagian dari garam dalam hubungan. Jadi artinya kalau dia garam, kalau hubungan seks itu adalah garam, berarti rasanya kan asin. Sedangkan kalau kita menjalin hubungan itu kan yang dicari kan rasa manis. Kan seperti itu kan. Nah jadi ini contoh analogi sederhana menurut saya dalam menjalin hubungan. Artinya
Kalau kemudian itu dijadikan tameng bagi mohon maaf para pria untuk menjadikan garam, maka saya ingatkan kepada para wanita, berarti kalian hanya menjadi garam. Kalian tidak menjadi gula. Nah, sedangkan dalam hubungan itu sekali lagi yang diperlukan itu adalah feedback, dan feedback itu bukan hanya kemudian kontak fisik. Jadi itu menurut saya. Wow, sangat menarik. Ini ada ketawa-ketawa tadi ya pembahasan dari Ibu Mutiadi. Ada yang merasa? Ada yang merasa tersinggung? Ada yang merasa tersinggung nih teman-teman semua? Oke, baik. Berarti kita berbicara seks dalam di kalangan mahasiswa ini cukup luas ya, Bu ya? Karena gini, permasalahan seks ini kan kenapa menjadi blunder itu karena dia dilakukan itu tidak hanya kemudian pada saat mereka jadi mahasiswa pada dasarnya. Habit ini sudah muncul sebelum mereka berstatus mahasiswa. Mohon maaf ketika dia remaja misalnya. Dia masih di level sekolah menengah pertama. Dari sekolah menengah pertama dia sudah dapat trial error bagaimana caranya ciuman. Ya, kayak gitu audiens, benar? Jadi trial error pertama itu dicoba adalah bagaimana aktivitas berciuman yang baik dan benar di level sekolah menengah pertama. Jadi karena dia sudah tidak error lagi, maka kan naik grade kan prinsipnya. Nah di level sekolah menengah atas, kemudian tidak lagi kemudian ke arah sana. Dan kemudian naik lagi ke level mahasiswa. Jadi saya rasa bagi mereka yang melakukan seks bebas, itu tidak bisa kemudian dijadikan generalisasi bahwa semua mahasiswa melakukan seks bebas. Tapi saya meyakini bahwa orang yang melakukan seks bebas karena habit I-nya. Habit si I-nya itu merujuk kepada siapa? Habit si I-nya itu jelas merujuk kepada mahasiswa yang sudah terbiasa di masa sebelumnya, sebelum dia menjadi mahasiswa, itu kemudian menyalurkan hasrat biologisnya berhubungan intim dengan pasangannya walaupun belum dalam ikatan formal. Jadi seperti itu. Oke, baik. Apakah ini berhubungan juga Bu dengan lingkungan atau media-media sekarang ini yang berkembang teknologi yang semakin canggih ini Bu? Oke, terima kasih. Saya tidak suka menyalahkan teknologi. Jadi perkembangan teknologi informasi komunikasi itu adalah satu media yang sangat membantu kehidupan kita, bahkan saya. Jadi artinya apakah itu berhubungan? Eventually ya, dia berhubungan. Tapi apakah kemudian dikambing hitamkan? Saya rasa enggak. Kasihan kambing. Dia selalu menjadi hitam. Di setiap permasalahan sosial dia selalu dikambing hitamkan dan dia selalu jadi kambing. Jadi artinya apa? Di sini kita harus lihat bahwa konteksnya itu ya, bagaimana kita melihat masalah hubungan seks tadi. Yang pertama saya meyakini bahwa itu adalah bagian dari habit. Nah yang kedua, kalau kita kerucut lagi, jadi dalam konteks perkembangan fisiologis ya, dalam kajian psikologi itu, kita itu secara hormonal itu tidak stabil itu pada saat kita remaja. Secara hormonal. Artinya banyak dari kita kemudian bagaimana caranya supaya mencari hasrat kita yang tidak hormonal. Ya mohon maaf misalnya ada rasa-rasa gatal-gatal miang seperti itu misalnya. Nah perasaan-perasaan itu kan sebenarnya mulai terjadinya itu kan mohon maaf sekali lagi itu kan di stage-nya itu kan teenage ya, di stage-nya. Tapi kalau dia sudah di level adult, di level dewasa, rasa-rasa miang itu akan berkurang dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia sudah bisa memikirkan dan hormonalnya dia itu jauh lebih stabil. Nah yang membahayakan itu sebenarnya pada saat sebelum itu. Dan pada saat kita teenage, itu cenderung kita masih buram mengartikan yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Jadi yang mana yang saya butuhkan, yang mana yang saya inginkan. Apakah kemudian punya pacar itu yang saya butuhkan ataukah yang saya inginkan. Nah ketika saya punya pacar, kemudian pacar saya tidak lari, apakah itu yang saya inginkan atau itu yang saya butuhkan. Apakah dengan berhubungan seks pada saat remaja, itu adalah suatu hal yang saya butuhkan ataukah suatu hal yang saya inginkan. Ataukah hanya sepihak yang menginginkan. Jadi kalau memang itu adalah faktor yang dipengaruhi oleh teknologi informasi komunikasi, jawabannya iya, tetapi tidak bisa kemudian kita salahkan 100%. Karena rasa ingin tahu tertinggi itu adalah pada saat teenage, dan pada saat teenage itu juga kita secara psikis itu hormonal mempengaruhi sehingga banyak reaksi-reaksi yang menurut kita itu ya aneh-aneh aja gitu. Ya kan macam plastik-plastik terbang itu kan adanya pada saat teenage kan. Kalau sekarang kan yang di hadapan saya ini cenderung lebih stabil emosinya. Jadi saya rasa seperti itu.
Baik, ini sangat menarik sekali pembahasan tema kita pada hari ini. Gimana kalau kita diskusi dengan teman-teman nih Haidir? Ya itu bisa saja ya. Siapa yang mau bertanya nanti bisa sebutkan nama atau dari prodi mana. Oke, baik, di sini kita membutuhkan 4 dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Ibu Mutiani. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Baik, dipersilakan. Ai. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Azhari Mutakin dari program studi pendidikan IPS ULM. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber, bagaimana menurut Ibu tentang maraknya hubungan yang disebut FWB, friend with benefit di kalangan mahasiswa, yang dimana itu memberikan feedback satu sama lain tetapi tidak melibatkan perasaan. Apakah itu bisa disebut hubungan yang sehat atau tidak? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Itu pertanyaan dari Ai. Kita tampung dulu ya. Ayo siapa lagi yang mau bertanya sebutkan namanya. Ya, perkenalkan nama saya Desi Nurrahma dari Prodi Pendidikan IPS. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber, banyak di kalangan mahasiswa yang melakukan seks bebas ini mengatasnamakan cinta. Nah, apa bisa yang namanya cinta itu memang buta atau gimana? Ya, terima kasih, Bu. Oke, berhubungan sekali dengan ya pertanyaan mengatasnamakan dari Desi. cinta ya. Oke, baik. Lanjut nih. Satu lagi. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Syahid dari Prodi Pendidikan IPS ULM. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengendalikan nafsu yang sedang bergelora di umur itu, Bu. Oke. Terima kasih. Ya sama-sama. Baik, mungkin satu lagi dari teman-teman. Ya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nang Astuti dari Prodi Pendidikan IPS ULM. Izin bertanya, kan seks bebas tadi kan dapatnya dari nafsu. Nah, bagaimana cara nafsu itu kan datangnya tadi bisa dari menonton film porno kan ya? Kan pada remaja ini kan paling banyak tuh nonton film porno. Bagaimana cara menghindari nafsu dari adanya menonton film porno, dan juga mengapa sebuah situs porno masih ada di media sosial padahal Menteri Yohana Yambes telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi untuk menghapus link porno tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita sudah mendapat 4 pertanyaan, yaitu pertama tadi dari Ai, yang kedua tadi dari siapa? Dari Desi. Oke, yang ketiga dari Muhammad Nur Syahid, yang keempat dari Nang Astuti. Mungkin kita tampung dulu ya Bu ya pertanyaannya, mohon maaf dulu karena kita rehat dulu sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan acara kita di Mahasiswa Kepo. Baik, kita di sini sudah mendapat 4 pertanyaan nih Haidir. Pertanyaan pertama tadi dari Ai. Pertanyaannya untuk Ibu Mutia, maraknya FWB atau friend with benefit di dunia mahasiswa, apakah itu hubungan sehat? Dipersilakan Ibu untuk menanggapi. Oke, terima kasih. Jadi friends with benefit ya. Jadi apakah itu hubungan sehat? Jawabannya jelas tidak. Pacaran dengan hubungan seksual saja itu tidak sehat. Jadi apalagi jika tidak ada status, hanya with benefit. Sekarang saya balik lagi bertanya, benefit apa yang didapat ketika kemudian seorang berhubungan seks? Oke, terima kasih ya. Ini satu tema yang kita discuss memang pasti merujuk ke hal yang vulgar. Tapi bagi saya, which is ini adalah sex education, jadi tidak ada masalah dengan hal itu. Jadi kalau kemudian nikmat itu adalah tameng benefit yang dimaksud, apa bedanya dengan seorang yang dikasih makan steak seharga 500.000, benefit apa yang dia dapat? Enak, Kenyang, enak, terus apa bedanya? puas. Terus orang yang melakukan hubungan seks, coba ujungnya apa? Puas. Loh, artinya kan benefitnya hanya sebatas, jadi kepuasan itu adalah hal yang absurd. Jadi itu yang harus dinetralisir. Jadi ketika kita berbicara hal yang enak,
hal yang nikmat, itu semua adalah hal-hal yang dikatakan masih bersifat abstrak. Dan itu bersifat subjektif. Sekarang saya tanya lagi, secara lebih spesifik lagi. Kalau kita berbicara friends with benefit, siapa yang lebih dirugikan? Siapa yang lebih diuntungkan? Laki-laki. Terus kenapa kita mau bikin benefit itu? Ayo, kenapa? Kenapa Ayo, kemudian kenapa? kita mau melakukan benefit itu? Kenapa? Adanya kemauan. Berarti perempuannya tidak merasa dia dirugikan. Nah, jadi ini sebenarnya yang harus dinetralisir. Ketika kita berbicara arus bawah ya, jadi di Maslow itu, jadi kalau di dalam hierarki kebutuhan Maslow itu, saya jadinya menguliahi, level terendah itu adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis. Apa saja itu kebutuhan fisiologis adalah makan, minum, berhubungan seks. Kalau kemudian itu dilakukan, apa bedanya dengan hewan? Hewan juga melakukan hal yang sama kan? Makan, minum, berhubungan seks. Apa bedanya? Nah, karena manusia memiliki akal, maka kemudian Maslow meningkatkan lagi hierarkinya. Sampai hierarki yang paling terakhir itu adalah self-actualization. Jadi aktualisasi diri. Nah, artinya bagi mereka yang masih terkurung di dalam friends with benefit dan merasa bahwa pemenuhan fisiologis itu adalah berhubungan intim, berarti mereka terkungkung pada level berpikir di level paling rendah. Jadi itu. Jadi karena pertanyaannya tadi apakah itu hubungan yang sehat atau tidak, maka saya jawab. Even orang yang pacaran dengan hubungan seksualitas itu sudah tidak sehat. Apalagi mereka kemudian hanya berteman. Jadi itu. Itu pendapat saya secara personal. Kalau kemudian itu menjadi penilaian yang konservatif, saya bersyukur dengan penilaian konservatif itu. Karena untuk menjadi seorang yang modern, itu tidak harus dengan menggadaikan harga diri. Itu. Apalagi kemudian hanya friends, kemudian dikeluarkan semuanya. Tidak perlu seperti itu menjadi seorang yang modern dan orang klaim kita adalah seorang masyarakat urban. Tidak perlu seperti itu. Baik, bisa dipahami, Ai? Baik, kita lanjut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini dari Desi, Bu. Katanya bagaimana hubungan seks yang mengatasnamakan cinta? Ya, ini sama seperti guyon yang saya sampaikan tadi. Apa bedanya juga dengan orang yang mengatasnamakan hubungan tanpa garam? Jadi ketahuilah kalian, kata cinta itu adalah dalih atau alasan. Jadi sekarang 1 sampai 10 deh, saya kembalikan kepada audiens. Siapa yang lebih sering minta ketika berpacaran? Laki-laki meminta perempuan atau perempuan yang meminta untuk dalih cinta? Ayo, siapa? Laki-laki. Aku laki-laki semua. Yuk, yang laki-laki silakan. Silakan. Itu karena keduanya juga, Bu. Oh, karena Haidir tersinggung? jadi saya tidak ingin ya pembicaraan ini kemudian memunculkan satu stigma permasalahan gender ya. Karena gini, secara kembali lagi cinta, nikmat itu kalau ya kembali lagi kalau di hadapan si ini kan berbeda lagi ya. Kalau tadi permasalahan Ayi tadi berbicara tentang masalah friends with benefit, artinya cuman masalah pemenuhan kebutuhan fisiologis. Nah, naik lagi ya pertanyaannya Desi. Perasaan ingin dicintai itu juga bagian dari teori hierarki kebutuhannya Maslow. Dan itu jauh grade-nya lebih tinggi daripada dari yang ditanyakan oleh Ayi tadi. Artinya apa? Laki-laki maupun perempuan itu pasti ingin dicintai. Oleh siapa? Oleh orang tua mereka, oleh teman mereka, oleh guru mereka, kemudian oleh hewan piaraan mereka, kemudian dicintai oleh siapa lagi? Followers mereka. Dicintai oleh siapa lagi? Pasangan mereka. Pertanyaan saya, apakah kemudian pasangannya itu harus menyampaikan kata cinta untuk benar-benar mengartikan bahwa kamu mencintainya? Nah, itu harus jadi renungan. Jadi kata cinta itu adalah dalih, alasan. Kayak sama kalau misalnya setiap pagi, kalau saya bangun pukul 5 pagi. Setelah saya bangun, saya kemudian membersihkan kasur dan kemudian mengambil wudhu.
kemudian saya sholat subuh. Nah itu adalah rutinitas yang dijalani. Lah, ketika kemudian seseorang tertidur, lelap, katakanlah dia tidak melalui rutinitas itu, dia tidak membersihkan kasurnya, kemudian dia tidak sholat subuh, dia bangunnya pukul 7 pagi. Nah kemudian dia bilang, oh saya tidak sholat karena saya capek. Kan hal yang sama. Saya mau itu karena saya cinta. Artinya apa? Kan alasan. Terus apakah kita mau hidup di dalam alasannya? Tidak. No, itu tidak katakan bagi perempuan itu tidak. Jadi intinya itu saya ingin melalui forum ini ya, saya ingin menyampaikan kepada kalian, janganlah kemudian logika kita itu kemudian diruntuhkan oleh perasaan pengakuan ingin dicintai. Perasaan pengakuan untuk kemudian memenuhi kebutuhan fisik semata. Kalian punya logika. Logika itulah yang kemudian bisa menetralisir apakah alasan ini benar atau tidak. Jadi kalau memang dia cinta, tidak selalu kan, saya dikatakan di awal, ya cinta tidak selalu harus diekspresikan dengan hal yang itu. Dengan ucapan I love you tiap pagi aja, perempuan sudah kepek-kepek itu sudah. Hanya dengan kata I love you aja, saya rasa itu jauh lebih tekepek-kepek daripada kemudian dia berhubungan intim. Tahu tekepek-kepek kayak ikan keluar dari kolam. Jadi, nah itu contoh ya Desi ya. Jadi artinya tolong dipahami di dalam kehidupan kita, banyak dari kita itu berdalih dengan alasan untuk membenarkan segala perbuatan kita. Satu di antaranya adalah atas nama cinta. Jadi kalau lagunya Ungu sama Lesti kan Bismillah Cinta kan lain pulang tuh. Nah tapi kan ada lagi lagunya tentang atas nama cinta. Jadi kita yang jangan dibutakan oleh itu. Kita punya logika. Logika itu yang bisa menetralisir yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Jadi seperti itu. Bagaimana Saudari Desi, apakah pendapat Ibu Tia tadi bisa diterima? Oke, terima kasih ya untuk Ai dan Desi tadi. Untuk pertanyaan Ai jangan mencoba-coba ya Ai lah, karena itu tidak sehat. Kata Ibu Tia, jadi jangan mencoba-coba ya. Yang dipraktikan ya. Oke, betul. Kita lanjut nih ke pertanyaan yang ketiga, ada dari Nur Syahid nih Bu. Bagaimana cara mengendalikan nafsu yang bergelora pada saat umur sekarang ini? Wow. Bagaimana nih Bu? Berat Tanggapan sekali Ibu nih nih. pertanyaannya. Saya bingung ya, harus menggunakan pendekatan apa ya? Jadi kalau pakai pendekatan agama jelas itu harus puasa. Loh kan ya memang seperti itu kan. Tapi kalau pakai psikologi kognitif itu harus dirasionalkan. Jadi artinya sekali lagi saya berkeyakinan segala sesuatu itu, jadi apapun yang kita lakukan itu memiliki hubungan kausalitas. Itu prinsip hidup saya. Jadi ketika kita melakukan A, maka saya akan mendapatkan B, mendapatkan C, mendapatkan D. Itu adalah hukum kausalitas. Jadi kalaupun kalian melakukan itu, saya rasa di akal kalian sudah berpikir kemungkinan terburuknya. Misalnya pasangannya kemudian berbadan 2. Habis itu laki-lakinya belum lulus. Masih minta uang sama orang tua. Coba pikirkan, yang ada di pikiran laki-lakinya itu adalah bahaya Pak. Ini kan sudah pasti saya ndak lulus sekolah, masih minta orang tua, pacar saya hamil, maka akan diteruskan lagi dengan cara kita gugurkan aja sudah. Itu hukum kausalitas. Padahal ketika melakukan, dia sebenarnya sudah berpikir itu, tapi itu digugurkan dengan hasratnya tadi. Jadi rasionalnya ndak jalan. Manusia itu dianugerahi akal yang bisa menetralkan hasratnya. Makanya saya bilang tadi, kalau mau pakai pendekatan agama, maka saya anjurkan Syahid sering-sering puasa. Langsung ke orangnya. Loh iya, itu kan kalau pakai pendekatan agama. Jadi jangan pernah mencoba suatu hal yang bersifat tidak pasti. Sama dengan berhubungan seks itu tidak pasti. Oh enggak Bu, pasti enaknya. Lu kayak salah. Itu pasti yang saya ingatkan sekali lagi, enak itu bersifat absurd dan itu bersifat subjektif. Enak bagi laki-laki belum tentu enak bagi perempuan. Enak bagi perempuan belum tentu enak bagi laki-laki. Jadinya apa? Enaknya kan bersifat subjektif kan. Yang bagus itu adalah enak yang dijalani oleh kedua belah pihak, makanya nikah dihalalkan saja.
kok saya jadi siraman rohani ya ini ya. Supaya tidak audiens supaya jangan terlalu Sadar, inilah, sadar. supaya agak rileks lah ya, karena ini kan kita dialog santai. Nah artinya apa Sahid? Jadi tolong untuk menetralkan pemikiran itu, pikirkanlah hukum kausalitas itu. Jadi kalau saya melakukan A, maka akan muncul B, C, D, E, F, G. Sama dengan ketika Sahid, kemudian ketika saya memilih masuk ke program studi pendidikan IPS, saya akan mendapatkan A, B, C, D, E. Tetapi kalau saya gagal, saya akan mendapatkan G, H, I, J, dan seterusnya. Nah itu hukum kausalitas. Itu kalau pendekatan saya untuk menalar segala sesuatu itu dengan hukum kausalitas. Tapi kalau dengan pendekatan agama, saya persilahkan untuk puasa. Baik, terima kasih Ibu Tia. Nur Sahid banyakin puasa, jangan terlalu mencoba. Nanti tunggu sah baru ya. Oke, beda lagi nanti kalau sah. Baik, lanjut Haidir. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang keempat, itu dari Endang. Pertanyaannya itu Bu, bagaimana cara menghindari nafsu dari adanya menonton film porno? Dan juga mengapa sebuah situs porno masih ada di media sosial, padahal kementerian sudah memblokir? Oke. Bagaimana caranya? Ya jangan dibuka film pornonya. Kan sederhana. Ya kan artinya bagaimana caranya? Artinya berpikirnya itu kalau saya buka berarti saya bernafsu. Nah ini hukum kausalitas, berarti kan jangan dibuka. Nah mengomentari hal yang nanti akan saya discuss lagi lebih dalam. Terkait dengan situs porno yang sudah dikoordinasikan dan diblokir oleh Kominfo, masalahnya netizen kita jauh lebih pintar. Dia gunakan VPN. Iya kan? Jadi di random lokasinya. Lokasinya kemudian di Malaysia, di random lagi lokasinya, kemudian dia berada di India. Nah kemudian dia open access. Kan seperti itu. Emang jadi hal yang ketika kita berpikir, nah ini yang kemudian ditanyakan tadi di bagian pertama tadi, apakah kemudian teknologi informasi komunikasi itu kemudian menjadi bagian, jawabannya iya, tetapi tidak bisa dikambing hitamkan. Banyak orang yang menggunakan VPN untuk kemudian mengunjungi situs-situs yang ya sebenarnya berbayar, tapi karena diutak-atik sedikit, kemudian tidak berbayar dan dia dapat pengetahuan dari sana. Sebenarnya banyak juga yang memanfaatkan demikian, tapi banyak juga yang memanfaatkan dengan hal yang tidak baik, tetapi tetap kita tidak bisa mengeneralisasikan. Saya optimis dengan generasi Indonesia. Saya optimis bahwa terjadi permasalahan seks bebas itu tidak hanya di negara Indonesia. Kenapa kemudian jadi saya suka nonton film ya, saya suka compare. Jadi kalau di Amerika itu apakah seks bebas itu tidak jadi permasalahan? Jadi permasalahan. Satu di antaranya di awal chapter bukunya James Bank itu dia katakan bahwa tingkat perceraian di Amerika itu sangat tinggi sekali. Dan yang bercerai itu adalah remaja. Nah ketika dia bercerai, anaknya itu kemudian menjadi beban negara. Ketika dia jadi beban negara secara finansial itu memberatkan negara. Nah artinya permasalahan ini apakah sama dengan di Indonesia? Sama. Bedanya adalah saya katakan tadi, di Indonesia norma tertinggi itu adalah norma agama. Jadi hukum kita mengadopsi norma agama. Jadi kalau di Amerika, dia umur 16 tahun, dia tidak pakai sweet 17, dia pakai sweet 16. Jadi kalau usia 16 tahun, maka orang tuanya akan memberikan kondom kepada prianya. Ke anak perempuan juga sama. Yang disampaikan adalah apa? Safety sex, bukan free sex. Tapi kalau di wilayah negara yang kemudian memandang bahwa norma agama itu adalah norma tertinggi yang kita harus patuhi, maka tidak ada yang katanya namanya seks, itu tidak ada. Tapi kalau di negara-negara yang kemudian tidak mempermasalahkan hal masalah free sex, tapi dia menggunakan istilah safety sex. Apakah dia tidak memiliki permasalahan? Sangat memiliki banyak permasalahan. Satu di antaranya tadi ya saya bilang tadi adalah perceraian bebas. Perceraian usia dini kok bebas. Jadi artinya gini, kalau kemudian yang menjadi akar permasalahan menurut saya adalah akar permasalahan individu. Di awal saya tadi menyinggung ada 3 hal yang harus kita discuss di sini. Satu di antaranya itu adalah permasalahan. Maka permasalahan di sini adalah permasalahan individu. Dan kita memandang bahwa sex education itu adalah hal yang tabu. Ya enggak? Jadi mengatakan
organ-organ, mohon maaf ya, bukan saya kemudian mengkampanyekan hal yang vulgar, tetapi mengedukasi anak jauh lebih dini dengan pendekatan orang tua itu adalah hal yang tabu. Jadi coba direfleksikan lagi kepada diri kita. Dari mana kalian tahu bahwa tidak boleh seks bebas? Dari mana? Dari lingkungan sosial, dari buku, kemudian dari orang tua setelahnya. Setelah itu terjadi. Nah, ini yang permasalahannya sebenarnya. Dan permasalahan individu jangan dibawa menjadi permasalahan yang general. Jadi bahwa ada oknum mahasiswa yang melakukan seks bebas, bahkan kemudian menjajakan dirinya untuk seks itu dijadikan hal yang komersil, itu tidak bisa kemudian kita tafsirkan bahwa semua mahasiswa seperti itu. Masih banyak kok mahasiswa yang tidak seperti itu. Apakah kita kemudian fokus kepada mereka yang melakukan kesalahan? Kan tidak. Nah, ini yang harus disampaikan bahwa VPN, penggunaan VPN di dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi, itu semuanya adalah by proses dari pendidikan. Jadi kenapa saya katakan by proses dari pendidikan? Pendidikan itu pada dasarnya adalah usaha sadar untuk merubah perilaku. Bahwa perilaku itu berubah dengan kurun waktu yang lama, itu namanya proses. Bahwa kemudian kita edukasi dia bahwa menggunakan VPN hanya untuk ini. Percayalah, rasa ingin tahu jauh lebih tinggi. Dan rasa ingin tahu itu adalah sifatnya personal. Artinya sangat berhubungan dengan individu. Maka mari kita saling berkomunikasi. Jadi kita peduli, kita empati dengan teman, kemudian kita empati juga dengan saudara kita empati dengan sepupu kita. Itu hal yang kemudian bisa memutus mata rantai permasalahan ini. Ya seperti itu. Nah, baik, terima kasih buat pendapatnya. Nah, jadi kepada Saudari Indang, jangan sekali-kali untuk membuka situs itu. Karena nanti sekali-kali, besoknya sekali-kali lagi. Jadi kecanduan. Betul. Baik, sangat menarik sekali ya diskusi kita pada hari ini. Gimana kalau satu pertanyaan lagi, Bu? Boleh, Bu? Dipersilakan teman-teman. Oke, baik, silakan Aulia. Tes. Ya, perkenalkan sebelumnya, saya Aulia Rizka dari Prodi Pendidikan IPS. Saya ingin bertanya, di kehidupan sehari-hari yang seumuran saya tentunya, misalnya ada teman saya namanya Desi. Lalu Desi ini gemar sekali mengirim konten atau video Vulgar. video porno ke grup. Jadi bagaimana harusnya tanggapan anggota grup lainnya, apakah ikut menegur atau ikut berpartisipasi dalam untuk menghargai. Ya, itu saya. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Aulia. Silakan Ibu. Oke, jadi mungkin karena pembicaraan kita masalah seks bebas, jadi saya juga merasa panas ini di sini. Gerah-gerah. Jadi bagaimana kemudian kita menanggapi pola perilaku teman kita yang suka mengirimkan konten-konten porno. Jadi undang-undang ITE itu, jadi satu diantaranya akan mempidanakan orang yang menyebarluaskan. Artinya apa? Kalau Desi menyebarluaskan, biarlah Desi yang jadi tersangka. Jangan ikut circle jadi tersangka juga, kalau kayak gitu nanti penuh semua penjara. Biarkan stop di Desi. Sama dengan kasus 16 atau 19 detik Haidir. 19. Oh, 19. Saya nguji aja sebenarnya, berarti kan tahu kan. Oh, berarti tahu 19 detik. Nah, jadi itu contohnya. Jadi kenapa jadi blunder ya, karena memang tadi diteruskan siklusnya. Nah, bagaimana kemudian kita bilang ke Desinya, sampaikan aja, apa salahnya kalau kita ngomong kalau orang itu salah? Apa salahnya? Kenapa harus berpikir bahwa tersinggung atau tidak? Setidaknya kamu telah menjaga teman kamu yang berniat untuk menyebarkan itu dan berpotensi jadi tersangka baru. Jadi menyatakan tidak itu susah sekali. Sama dengan, ya balik lagi karena permasalahan seks bebas tadi, ketika pasangannya, katakanlah mohon maaf laki-laki, meminta kepada perempuannya karena cenderung laki-laki yang minta. Makanya saya mohon maaf ya, karena saya nggak tahu. Kalau di film-film kayak gitu.
Contohnya di film Dua Garis Biru kan, nah itu contohnya. Itu contohnya. Nah artinya apa? Kenapa kemudian perempuannya tidak berani ngomong tidak? Kenapa? Nah takut ditinggalkan, kan takut ditinggalkan orangnya atau takut ditinggalkan rutinitas dengan orangnya. Dua-duanya bisa, Bu. Nah, dua-duanya bisa. Nah, ini contoh sederhana juga. Jadi kalau kita bermasalah dengan misalnya konten pornografi, nah terus gimana kalau orang tua yang ininya yang menyebarkan konten itu, ya sampaikan juga. Kalau perlu kamu laporkan. Sekalinya keluarga ulun, ya enggak apa-apa. Coba sekarang ya. Ini contoh sederhana. Saya kasih analogi sederhana. Siklus viral sekarang, media sosial sekarang itu adalah viral, minta maaf, jadi duta. Ya Betul enggak? itu, Bu, betul. Itu kan siklus kan? Ya enggak? Nah artinya apa? Jadi ketika sudah viral, apakah dia ketika bikin video viral dia tidak berpikir? Artinya dia sudah berpikir antisipasinya untuk minta maaf. Sanksi sosial kita itu lupa ketika dia minta maaf. Jadi sanksi sosial kita itu ada dikejar ketika dia belum minta maaf. Sama dengan kasus 19 detik. Itu blow up karena kedua belah pihak itu tidak konferensi pers. Setelah konferensi pers masih blow up. Enggak kan? Terus netizen lupa. Nah itu hal yang sama. Jadi sanksi inilah yang harus kita jalani dengan hal yang benar gitu. Jadi kalau kemudian terjadi kesalahan-kesalahan, jadi katakanlah ada temannya yang kemudian menyampaikan bahwa mengasihkan konten pornografi di dalam WhatsApp grupnya, sampaikan saja bahwa tindakanmu ini salah. Kalau kemudian kamu dapat balasan, sok suci loh. Terus apa masalahnya kalau jadi sok suci? Daripada terang-terangan bilang enggak suci. Ayo coba. Jadi hal yang ini yang tidak clear di dalam kehidupan sosial kita. Jadi berikan dia sanksi sosial. Supaya dia sadar, sehingga ketika dia sampaikan lagi, 5 kali dia bilang kayak gitu, 5 kali kamu tegur, ke-6 kali dia dongkol sama kamu, bagus. Dia akan berpikir puluhan kali untuk memposting karena kamu pasti menegur. Setidaknya dia berpikir kan. Dan kita menjadi bagian warga negara yang menyetop banyaknya calon-calon tersangka baru untuk kemudian menyebarkan konten itu. Jadi berani aja ngomong enggak. Oke. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tia. Bagaimana Aulia? Sudah bisa dipahami? Oke, jangan ditegur ya teman yang seperti itu. Ya ditegur, Oke, jangan baik. minta yang fullnya. Ini cari yang fullnya aja. Dan jangan ikut menonton. Baik, gimana nih? Dari tadi saya tidak mendengar pertanyaan. Bagaimana sih cara menghindari seks ini, Bu? Cara menghindarinya deh, Bu. Seks di kalangan mahasiswa sekarang ini? Ini tidak ada pertanyaan atau pertanyaan dari kamu secara personal? Iya. Oh, oke. Jadi bagaimana cara menghindari? Sekali lagi, kalau mau pakai pendekatan agama banyak caranya. Nah kalau kemudian pakai pendekatan personal, maka rasionalkan kata seks bebas itu. Jadi ketika orang itu meminta, katakanlah pasangan itu meminta, bagaimana caranya untuk menghindari? Kalau kita bilang tidak, itu dia tidak akan pernah terjadi. Jadi tepuk tangan itu tidak terjadi kalau cuma ada satu tangan, kan seperti itu kan. Dia akan berbunyi kalau dua-duanya kemudian disatukan. Baru dia berbunyi. Nah itu hal yang sama. Jadi untuk menghindari itu adalah seperti apa? Coba pahami dulu. Coba berpikirlah untuk berpikir dengan sangat keras, itu dampaknya itu apa? Apakah dampaknya itu hanya untuk hal yang absurd ya? Karena pada dasarnya sekali mencoba, selebihnya itu bukan mencoba lagi. Ketagihan jadinya, Nah, Bu. Iya. itu dia. Jadi seks bebas di kalangan mahasiswa yang saya katakan tadi, kalau dia sudah jadi habit, maka dia sudah dikatakan addicted. Kecanduan. Kenapa kecanduan? Karena itu adalah habitnya. Jadi perilakunya memang, kebiasaannya. Jadi itu caranya
untuk untuk menghindari itu adalah rasionalkan segala sesuatunya. Ketika kita menjalin hubungan, hubungan itu tidak selalu asin dengan hubungan badan. Jadi itu. Baik, tepuk tangan dong dulu untuk Tangan diskusi dulu. kita pada hari ini. Sangat-sangat menarik, bukan? Baik, untuk teman-teman semua jangan-jangan mencoba ya. Termasuk Nur Syahid tadi. Oke, baik. Di sini kita sudah di penghujung acara nih Bu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Mutia atas waktu dan kesempatannya untuk datang di acara diskusi kita pada hari ini. Nah, dan juga kami mengucapkan kepada teman-teman yang sudah berhadir dari awal sampai akhir penghujung acara ini. Baik, saya Uswatun Nisnaini. Saya Muhammad Haidir. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.